Negara Pakistan membentuk sebuah komite untuk mengidentifikasi dan memboikot bisnis yang mendukung Israel. Islamabad mendesak dunia untuk menyatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai teroris. Dikutip dari Tribun News, komite tersebut dibentuk Pakistan pada Sabtu 20 Juli 2024 lalu. Diketahui komite itu bertugas untuk mengidentifikasi perusahaan dan produk di Pakistan yang secara langsung maupun tidak turut membantu Israel. Terlebih membantu pasukan Zionis untuk melakukan kejahatan perang di Palestina. Langkah itu dilakukan selesai kesepakatan antara pemerintah dan partai politik sayap kanan Tehreek-e Labbaik Pakistan atau TLP. Partai tersebut mengadakan rapat umum dan aksi duduk di kota Rawalpindi hingga Jumat 19 Juli 2024 malam. Dalam kesepakatan yang diumumkan itu, pihak berwenang dituntut untuk menyediakan bantuan kemanusiaan lebih lanjut bagi rakyat Palestina. Mereka juga melarang semua produk perusahaan yang mendukung negara Zionis. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi tewasnya 2 sandera yang ditawan Hamas di jalur Gaza. Kedua sandera itu adalah Alex Danshik, 76 tahun, dan Yekev Buchtav, 35 tahun. Lewat unggahan X-nya, Senin 22 Juli 2024, IDF menyatakan konfirmasi kematian mereka muncul selesai tinjauan intelijen menyeluruh. Dikutip dari Tribun News, jenazah kedua sandera itu kini masih berada di jalur Gaza. Sebelumnya, Hamas telah mengumumkan kematian 2 tahanan Israel itu. Keduanya tewas dalam serangan tentara Israel dan kurangnya obat-obatan. Diketahui Alex dan Yekev terbunuh pada Maret 2024 lalu. Diduga pasukan Israel salah sasaran dan malah menewaskan kedua warga negaranya. Israel dikabarkan memberi informasi ke Arab Saudi sebelum melakukan serangan ke pelabuhan Hodeidah, Yaman pada Sabtu 20 Juli 2024. Riyadh pun dilaporkan memberi izin jet-jet Israel itu melewati wilayah udaranya. Dikutip dari Middle East Monitor, koresponden militer stasiun radio Doron Kadosh mengatakan, sebagian besar perjalanan pesawat tempur Israel ke Yaman itu melewati wilayah udara Arab Saudi. Media Ibrani mengabarkan koordinasi yang dilakukan Israel dengan Arab Saudi itu termasuk pengisian bahan bakar dari udara dengan pesawat RAF. Selain itu, jet-jet tempur tersebut juga terbang rendah untuk menghindari radar. Namun juru bicara Kementerian Pertahanan Arab Saudi, Brigadir Jenderal Turki Al-Maliki, membantah keterlibatan negaranya dalam serangan tersebut. Ia mengklaim kerajaan tak membiarkan wilayah udaranya disusupi siapapun. Tak hanya Arab Saudi, Amerika Serikat juga mengatakan hal yang serupa. Padahal pemerintah dan Komando Pusat Amerika Serikat telah diberitahu mengenai operasi IDF itu. Namun Amerika Serikat menyatakan bahwa pihaknya tak ikut campur dalam serangan di pelabuhan Hodeidah. Penembakan terus-menerus dilakukan Brigade Al-Qassam, sayap militan Hamas, terhadap ruang komando Israel. Ruang komando yang berada di Poros Netzarim itu disasar oleh sistem rudal rajam dan juga mortir. Rekaman operasi itu dibagikan Al-Qassam lewat saluran Telegram mereka pada Selasa 23 Juli 2024. Dalam klip tersebut, rentetan rudal rajam melesat dengan cepat ke arah musuh. Terlihat pula seorang prajurit Al-Qassam yang bertugas untuk meluncurkan mortir-mortir. Dikabarkan serangan rudal dan mortir itu mengakibatkan timbulnya korban jiwa di pihak Israel. Seiring dengan serangan itu, Al-Qassam juga merilis video pemboman markas besar Brigade ke-300 atau Sumira. Dari Lebanon Selatan, roket-roket Al-Qassam melesat dan meluluh lantakan markas tersebut. Sedikitnya 70 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 200 lainnya terluka dalam serangan terbaru Israel di Khan Yunis. Puluhan korban yang meninggal itu termasuk wanita dan anak-anak. Tank-tank Israel bergerak maju sejauh lebih dari 2 km menuju Bani Suheila, tepi timur Khan Yunis. Pasukan militer Israel itu memaksa para penduduk untuk melarikan diri di bawah tembakan yang mereka lesatkan.
Dikutip dari Al Jazeera, serangan ketiga itu dimulai tak lama setelah warga Palestina diperintahkan untuk meninggalkan daerah tersebut. Padahal wilayah itu sebelumnya ditetapkan sebagai zona aman. Adanya serangan itu membuat warga menyebutnya bak hari kiamat. Banyaknya korban yang tewas dan terluka membuat rumah sakit di daerah tersebut membludak. Kompleks medis Nasser di Khan Yunis bahkan kewalahan dengan pasien. Saking banyaknya, situasi menjadi tak terkendali dan banyak yang harus menjalani perawatan di lantai RS. Hizbullah masih terus melancarkan serangkaian serangan untuk melawan pasukan Israel. Perlawanan Islam di Lebanon itu juga menanggapi serangan IDF terhadap kota-kota dan warga sipil pada Senin 22 Juli 2024. Di front utara, sirene menggaung di beberapa pemukiman. Dikutip dari Tribun News, Hizbullah menyatakan para pejuangnya menembakkan puluhan peluru artileri roket jenis Grad. Pawai roket itu meluncur ke pemukiman Zuriel, sekira 7 km dari garis penarikan Israel dari Lebanon Selatan. Disebutkan serangan itu dilakukan sebagai bentuk balasan atas agresi Israel terhadap warga kota Hanin. Media Israel mengabarkan beberapa roket menghantam infrastruktur dan sebuah bangunan di pemukiman Zuriel. Dilaporkan pula terdapat pemukim yang mengalami cedera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.